Aku nggak bakalan tahu ada pengalaman spiritual menakjubkan ini kalau nggak haji. Hai, ikutin ceritaku dalam vlog pengalaman haji 1446 Hijriah bersama adik dan kakak perempuan. Sebelum masuk ke inti cerita haji ini, akan aku ceritakan bagaimana persiapan dan perbekalan apa saja yang kami siap. Sebelum puncak haji atau Idul Adha ini dimulai, takbir sudah terlebih dahulu berkumandang. Apalagi jika kalian memasuki tempat-tempat seperti Zamzam Tower dan gedung-gedung lainnya. Dengar suara azan. Dan sebelum puncak haji juga, manasik haji di kota Mekah masih terus berjalan, mengingatkan kita tentang bagaimana mandi ihram, sholat sunnah, dan apa saja yang akan kita lakukan nanti di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Masuk terowongan Mina, jangan ambil posisi di tengah. Kenapa? Ketika ada masalah, dan mudah-mudahan tidak ada masalah, ibu tinggal sandal begini. Banyak sekali bahasa asing yang terdengar dalam skema haji ini atau alur haji, namun akan aku jelaskan sedikit demi sedikit seraya praktek dalam haji 2025. Buat ini. Jadi perlu disimak dengan baik bagaimana manasik atau perbekalan di kota Mekah ini untuk nanti bekal kita di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Terutama lagi untuk peringatan menjaga kesehatan selama menjelang 9 Zulhijjah nanti. Jangan makan, nanti lemah di sana. Bahkan ada saat penutup pembekalan di bagian akhir, kami dihimbau untuk saling memijat antar jamaah, yang juga makin mempererat hubungan persaudaraan kami sesama jamaah sekalian. Amin, semoga menjadi haji yang Aspek. Ada pembagian barang-barang yang dibutuhkan di Armusna dan juga bahkan jilbab dan kos kaki. Pembagian jilbab dan kos kaki. لازم هنا صلاة بمئته ببنات لن أتكون حتى أمر ما هي البنات؟ Apa ini Bu? Pembagian sembako Armusna. Dan selama perbekalan untuk Armusna berlangsung, kami juga dibagikan makanan pra Armusna yang akan dibagikan dan dipergunakan menjelang Armusna, sebab menjelang 3 hari itu dapur untuk makanan jamaah haji biasanya sudah ditutup dan tidak beroperasi untuk sementara, dan setelah puncak haji juga biasanya lambat, jadi dibagikan makanan untuk sebelum dan sesudah puncak haji. Kita akan unboxing makanan kita buat tanggal 3, 4 sama tanggal 13. Ini cara penyajiannya. Oh, dapat opor air, rendang, semur daging, nasi putihnya dapat 4. Oh, nasi uduk dapat 2. Makanan kita buat tanggal 3, 4 sama tanggal berapa tuh? Kita pulang. Ya itu.
Kalau untuk makanan persiapan di Armusna, Arafah Musdalifah Mina itu biasanya berlimpah, jadi jangan bawa berlebihan, bawa seperlunya saja. Nah, ini merupakan gambaran barang bawaan untuk Armusna atau puncak haji kemarin. Nah, di sini aku kasih tanda yang hijau itu penting dan merah tidak penting. Yang terpenting itu obat-obatan dan juga barang bawaan lainnya yang sudah diperuntukkan untuk puncak haji. Dan gak ketinggalan bantal selimut. Cocok memang bawa selimut ke Arafah. Sebagai orang yang tidak tahan dingin itu saya memerlukan Cocok memang bawa selimut dan selimut juga ke tahun-tahun Arafah. kedepannya haji itu Karena kalau musim malam dingin, jadi dingin. kalian harus mempertimbangkan membawa selimut, bantal selimut, karena yang di Arafah itu dibagikan cuma selimut tipis setipis ini. Tips yang pertama dan yang terpenting juga itu tas ransel Armusna pembagian diusahakan dijahit double, karena tas Armusna inilah yang akan dipergunakan di Armusna nanti dan akan membawa beban berkilo-kilo dari barang bawaan kita. Untuk kartu identitas dan juga nusuk jangan sampai terlepas dari tas ransel haji kita hingga hari itu tiba detik-detik 8 Zulhijjah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pada tanggal 8 Zulhijjah 1446 Hijriah, kami menunggu untuk keberangkatan kami dari pagi karena di sini dengan antrian syarikat masing-masing. Sudah siap ibu-ibu? Dadah Bu. Iya bagus. Dadah. Dan juga belum mengambil niat setelah sholat sunnah karena menunggu untuk mendekati pas keberangkatan saja. Bismillah kali berangkat ke Armusna. Bismillah kami berangkat ke Armusna dengan barang bawaan kami. Halo guys, hello. Ya, tunggu di bawah cepat ya. Masalahnya muat kan. Hari mau kemana? Armusna. Oh, kukira ganti namanya. Ini ada tulisannya jelas. Ar- Armusna. apa Armusna? Apa Armusna? Arafah, Musdalifah dan Mina. Oh, kirain. Yeah. Arafah, Musdalifah dan Mina. Kirain. Yeah, akhirnya. Setelah 2 kali remedial. Dan beginilah suasana lobi hotel kami saat kami menunggu antrian bus kami datang untuk menuju ke Arafah. Di lobi inilah jangan lupakan untuk niat kita yaitu labbaik Allahumma hajjat. Sebenarnya kami dijadwalkan untuk berangkat jam 10 pagi, namun ada keterlambatan, jadi masih sekitar jam 2 waktu Arab Saudi, kami masih berkumpul di lobi sebelum akhirnya berangkat naik ke bus masing-masing. Nah, kami di hotel ini ada 3 grup dari Syarika MCDC. Nah, di sini jam menunjukkan waktu sekitar pukul 2.40 menit. Bis berangkat 10 menit setelahnya. Jadi kami di sini se-BPN 5 berangkat menggunakan 3 bus dengan jadwal berangkat bersama-sama, yaitu beriringan 3 menuju ke Arafah. Selama perjalanan menuju ke Arafah ditemani talbiyah dan juga zikir, lagi-lagi rasa haru itu muncul. Tak terbayang rasanya kami berada di sini dalam perjalanan menuju Arafah. Sebelum bis ini benar-benar sampai ke Arafah, saya ingin mengingatkan larangan ihram saat haji itu yang perlu diingat adalah sebagai berikut.
Namun belum beberapa lama bis ini berjalan, cobaan itu datang. Bis ini melewati jalan yang ditutup. Entah mengapa sopir bus kami terarah ke sini. Seharusnya melewati jalan lain, namun kami singgah dan menunggu. Namun pada akhirnya kami diharuskan untuk mundur. Seingatku lama proses bis kami terjebak itu sebenarnya agak lama, bahkan petugas sampai turun dan cek para pekerja juga ya sekitar ada setengah jam. Tetapi dari dokumentasi yang baru saya sadari ini hanya sekitar 2 menit. Seperti tidak mungkin, tetapi itulah rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Di sini ditekankan lagi untuk para jamaah untuk banyak-banyak bersabar, banyak istighfar dan memohon ampun karena kita tidak tahu perjalanan kita ataupun cobaan kita seperti apa yang akan kita hadapi saat Armusna nanti, dan hanya Allah yang dapat menolong kita dengan melapangkan dada kita sebagaimana dengan artian haji itu sendiri, karena setiap perjalanan kita pasti ada hikmat yang dapat diambil daripadanya. Lanjut untuk perjalanan kami ke Arafah, tidak hanya sampai situ, antrian bis-bis yang masuk Arafah itu semakin sore semakin antri. Dan lamanya perjalanan kami hingga akhirnya kami pun sampai di Arafah. Inilah pemandangan yang kami jumpai saat kami turun dari bus di tenda Arafah. Banyak sekali perabotan-perabotan baru yang seperti terlihat di samping kiri itu. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk fasilitas apa yang kita dapatkan walaupun kita hanya haji reguler. Welcome to Arafah. Selamat datang di Armusna. Arafah dulu. Di Arafah. Permulaan kan Armusna. Dadah kakek, nenek, ibu. Ini Pak dokternya. Ibu. Dan di sini juga terdapat tempat teko air panas yang di atas meja itu, dan juga termos es batu yang di oren itu. Dan yang bertembok merah ini pula adalah kamar mandi yang dipisah perempuan dan laki-laki. Sesampainya di Arafah, kondisi tenda sudah sebagian penuh, tetapi alhamdulillahnya masih dapat tempat karena ada sebagian yang harus digabung dengan jamaah lainnya. Ini merupakan pemandangan tenda kami saat masih kosong dan belum diisi para jamaah. Bayangkan sekosong ini lalu menjadi seramai ini. Apa yang kita dapat sampai Armusna? Habis war. Jadi sesampainya di Arafah ini kami mendapatkan pembagian bahan-bahan yang dapat kami gunakan selama Armusna ini. Mari aku tunjukkan apa aja isinya. Jadi pertama di sini mendapatkan paket haji dari MCDC
payung, dan juga perkopi-kopian, juga persambelan dan gula, ada juga gelasnya. Nah, apa aja isi tas paket pembagian haji dari syarikat kami MCDC? Ada sikat gigi, kantong melontar, sampo, alat sikit, hand sanitizer, penutup mata, sabun, alat shaving atau pencukur, dan juga masker. Karena sesampainya di Arafah masih terbilang sore, menyempatkan untuk jalan-jalan sekitar tenda sebelum akhirnya masuk ke tenda lagi untuk persiapan wukuf keesokan harinya. Di sini saya ingin berbagi tips juga tentang bagaimana cara wanita menjaga ihramnya selama puncak Arafah ini. Yang pertama sekali yaitu tidak mandi selama Arafah, karena takutnya rambut kita akan rontok. Bahkan saat berwudu hanya boleh kita lakukan di dalam kamar mandi saja, karena aurat kita tidak boleh terlihat sesama perempuan. Selama kita ihram berwudu pun ciput tidak pernah saya lepas, jadi hanya menyeka di sela-sela jidat dan telinga untuk mencegah helaian rambut jatuh. Kalau basah masih bisa kering, tetapi untuk rontok itu sudah termasuk larangan ihram, jadi perlu dipahami ya untuk ibu jamaah. Karena saya lihat saat haji itu banyak yang belum paham dan menegur itu bisa mempertanyakan ihram kita. Jadi pahami baik-baik sebelum inti Arafah ini. Masuk pada maghrib di Arafah itu kita mulai memperbanyak amalan dan zikir, lalu istirahat awal untuk persiapan keesokan harinya. Nantikan Bu di vlognya sudah. Penampakannya, mari kita putar kamera belakang. Suasana malam seru sebelum hari Arafah. Penampakan kasur yang sudah berantakan. Nah, ini suasana di luar tenda saat malam hari. Di sini kami keluar sebentar untuk menyeduh mie gelas. Seperti yang dibilang, kalau makanan di sini itu berlimpah, bahkan pop mie ini merek Indonesia. Jadi nggak usah bawa apa-apa ke Arafah juga Armusna. Lihatlah di kulkas yang selalu diisi penuh dengan air mineral juga. Hari Arafah pun tiba, tanggal 9 Zulhijjah 1446 Hijriah. Mengawali hari Arafah, pada jam 2 subuh sudah terbangun untuk mengantre WC terlebih dahulu supaya tidak mepet dan lancar. Setelah itu sholat sunnah apapun yang disempatkan sebelum subuh. Setelah subuh kalau bisa membaca Al-Quran sedikit, setelah itu sarapan. Lalu boleh istirahat sebentar sebelum nantinya persiapan untuk wukuf. Nah, ini suasana di luar tenda sebelum akhirnya wukuf dimulai. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sejak mulai matahari tergelincir hingga matahari terbenam. Wukuf merupakan rukun haji dan sering disebut sebagai inti haji. Jika ditinggalkan tidak sah. Makna wukuf sendiri yaitu muhasabah diri, merenungkan diri dari dosa-dosa, memohon ampun, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makin tambah gaya. Di sini kita harus pahami tentang niat sholat jamak qashar tahdim, dan kalaupun tidak hafal bisa mendengarkan dari pembimbing agama kita. Itu niat kita. Tanda masuknya wukuf sendiri yaitu azan berkumandang dari Masjid Namirat atau tenda-tenda di Arafah. Hal-hal yang dilakukan saat wukuf yaitu dimulai dengan mendengarkan khotbah wukuf. Labbaik Allah. Tak lagi bermuda. Jabatan tak lagi hidayah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Arafah disebut dengan kata Arafah karena di tempat inilah para nabi dan kekasih Allah mencapai puncak kesadaran dirinya, mencapai ma'rifatul nafsi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Setelahnya sholat zuhur dan asar jamak qashar tahdim yang dilakukan secara berjamaah. Setelah itu bermaaf-maafan sesama, setelahnya berdoa zikir, doa zikir. Walaupun cuaca matahari di Arafah Haji 2025 ini cukup ekstrim, tetapi kami tetap memilih keluar untuk merasakan matahari hari Arafah, dan di sini kami memperbanyak doa dan zikir. Waktu berlalu hingga menjelang waktu maghrib tiba. Yang perlu diingat, waktu paling mustajab untuk berdoa di Arafah yaitu menurut sumbernya waktu azhar hingga maghrib. Jadi makin mendekati maghrib, makin perbanyaklah berdoa. Al-Hajju al-Arafah. Haji adalah Arafah. Tidak ada hari yang di dalamnya Allah membebaskan hambanya dari neraka lebih banyak daripada di hari Arafah. Mintalah sebanyak-banyaknya di hari Arafah ini karena Allah tidak memiliki batas. Banyak sekali doa yang terpanjat di sini sebagaimana umat yang meminta. Ini adalah hari Arafah dan di padang Arafah inilah aku dan doa-doa yang kuserahkan hanya kepada Allah sang pencipta langit dan bumi. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Senja adalah hadiah berjalan kaki menjemput maghribnya. Selalu ada pelangi pada setiap mendungnya. Setelah selesai maghrib, kami pun bersiap untuk berpindah dari Arafah ke Musdalifah. Dan pelaksanaan sholat maghrib dan isya itu dilakukan secara jamak qashar dengan catatan kalau lama meninggalkan Arafah boleh dilakukan di Arafah atau sebaiknya dilakukan di Musdalifah. Selagi menunggu untuk meninggalkan Arafah karena kami mengikuti arahan jadwal perpindahan dari syarikah masing-masing, jadi kami menunggu sekalian menostalgia detik-detik terakhir kami di Arafah. Karena dari aturan syarikah semua diangkut ke Musdalifah menggunakan bus, jadi kami berangkat berangsur-angsur dan disinilah ada skema lanjutan untuk mabit dan memungut batu di Musdalifah. Mau murur? Tahu, tidak pandai. Kalian punya barangnya.
Saat kami menuju ke Musdalifah, di sini kami bertiga saudara satu bis. Namun karena tidak mendapatkan tempat, kami pun berdiri dan terombang-ambing dalam bis ini. Namun itu terjadi hanya sebentar saja. Menuju ke Musdalifah juga ada satu skema haji atau alur haji yang akan dibagi nantinya, yaitu mabit atau singgah dan juga murur. Murur adalah melintasi, yaitu skema haji tanpa turun dari bus di Musdalifah dan hanya melintasi Musdalifah saja. Jadi setelah wukuf di Arafah, bis yang mengantar jamaah murur langsung menuju Mina. Sesampainya di Musdalifah, hal yang pertama yang kami lakukan adalah memungut batu untuk melempar jumroh, yaitu sekitar 49 butir untuk nafar awal dan 70 butir untuk nafar sani. Setelah memungut batu untuk lempar jumroh, lalu beristirahat mabit sejenak di malam hari ini di Musdalifah. Sebaik-baiknya waktu mabit atau tidur hingga waktu subuh, lalu sholat subuh di Musdalifah. Makna Musdalifah sendiri adalah salah satu tempat penting dalam ibadah haji di mana kita mabit atau istirahat sejenak merenungkan makna ibadah haji secara keseluruhan. Di Musdalifah inilah jutaan manusia hanya beralaskan tanah beratapkan langit. Setiap orang memakai pakaian putih ihram, meninggalkan harta, jabatan dan kehidupan dunia yang lainnya. Semua setara di hadapan Allah, tiada si kaya dan si miskin. Namun di sini terjadi sedikit miss tanpa terduga-duga karena kami yang diharuskan naik bis, tetapi pada akhirnya tidak ada kejelasan sampai pada pagi hari. Kami masih di Musdalifah. Karena kami di sini juga telah terpisah oleh rombongan kami yang telah murur terlebih dahulu. Lalu ternyata di sini terjadi macet ke Jalan Mina sehingga para jamaah di sini diharuskan berjalan kaki menempuh jarak 5 sampai 7 km dari Musdalifah ke Mina. Tidak ada yang bisa disalahkan dalam perjalanan ini karena semua sudah berusaha dan sudah ditakdirkan begitu. Tetap semangat dan harus tetap dilalui. Inilah yang sudah terjadi. Yang tadinya harusnya naik bis ke Mina tetapi kami diharuskan jalan, dan tentunya ini bukan hal yang mengejutkan seperti haji tahun-tahun sebelumnya itu telah terjadi. Semua sudah diusahakan oleh pemerintah sedari awal, tetapi kembali lagi hanya Allah yang tahu jalan kita, dan ini sudah jalan Allah yang kita lakukan, hanya bersabar dengan jalan yang Allah pilih. Mungkin ini adalah salah satu jalan yang Allah tunjukkan. Karena sepanjang jalan Mina derai air mata ini tidak kering begitu saja. Berkali-kali air mata ini jatuh di antara kami. Rasa bersaudaraan itu muncul. Rasa haru saat melihat para orang tua begitu semangat menjajal jalan Mina dan anak-anak yang memapa para orang tua mereka. Di perjalanan inilah kami menyadari hanya kitalah di sini dengan kain putih kita, dengan ihram kita yang masih ada. Di sini dalam perjalanan suci ini yang penuh hikmat ini, semoga Allah selalu senantiasa memberi rahmat-Nya pada kita dan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Di sela perjalanan kami ke Mina, kami satu persatu jamaah yang sempat terpisah rombongan saat perjalanan, sebagian hampir hilang arah. Untungnya yang sudah sampai ke Mina terlebih dahulu karena Murur mengirimkan lokasi aktual tentang lokasi tenda kami yang bisa kami ikuti melalui map. Berliku-liku hingga akhirnya kami menemukan tenda kami yang terpisah. Bayangkan perjalanan kami dari Musdalifah ke Mina itu dengan lika-likunya totalnya adalah 3 jam dari jam 5 sampai jam 8 pagi.
Kondisi tenda Mina saat kami sampai itu lagi-lagi sudah penuh, jadi kami seadanya saja, tetapi alhamdulillahnya masih bersama rombongan se-BPN 5 karena ada cerita dari tanteku yang haji dari Sulawesi itu, mereka tidak mendapatkan tempat tenda di Mina lalu masuk dalam skema haji Tanazul. Tanazul sendiri berarti perpindahan jamaah haji dari Mina ke hotel setelah melontar Aqobah atau tidak bermalam namun tetap melontar tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah namun dari hotel ke Jamarat bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi para jamaah dengan mengurangi kepadatan di Mina apalagi untuk lansia. Ini aku mau liatin bagaimana penampakan tempat tinggal kami selama di Mina. Kalau ketemu MT12 Zone 34 ini Street 4616. Nanti di sini Balikpapan ini. Masuk Balikpapan 05. Ada di sini lorong 1. Ini Balikpapan 05 semua ya. Jadi dari Untuk depan tempat pintu dalamnya tadi seperti ini. Sampai di Mina, rehat sebentar dan langsung lagi menuju ke Jamarat untuk melontar Aqobah saja dan tahallul awal. Walaupun haji 2025 ini cukup panas dan melelahkan sejak dari Musdalifah menuju Mina dengan jarak 7 km, lalu dari Mina ke Jamarat itu 5 km, tanpa lelah sedikit pun sekalipun karena dengan para askar yang semakin memberi kami semangat sepanjang jalan sehingga perjalanan itu tak terasa sama sekali. Masih 2 kilo. Ke Jamarat. Di sini untuk pertama kalinya kami melihat terowongan-terowongan di Mina dan tak terkecuali juga ternyata terowongan Mina itu ada eskalator lurus jadi bisa sambil santai jika lelah. Era. Look. Hingga akhirnya kami pun sampai di Jamarat. Tempat kami melontar itu berada di lantai 3 Jamarat, jadi berada di paling atas. Tak lupa kami disemprot askar juga terus karena suhu ekstrim Mina Jamarat saat itu mencapai 45 derajat bahkan bisa lebih. Ada 3 kan? Iya, nanti 3 banyak dikit.
Nah, untuk lontaran yang pertama tanggal 10 Zulhijjah ini hanya melontar ke Aqobah saja, melempar jumroh besar. Jadi melewati jumroh, ula usta, dan langsung menuju ke Aqobah. Melontar jumroh, Aqobah, dan melempar 7 butir batu dengan niat dan doa yang telah diajarkan. Setiap lemparan diiringi Bismillahi Allahu Akbar. Ayo. Selesai. Setelah itu bertahalul awal dan disinilah kita sudah terlepas dari ihram haji kita, tapi belum selesai dengan rangkaian haji ini. Amalan salihan maqbula wa tijaratan la tabur ya alima ma fis sudur arijna minaz zulumati ilan nur. Dan ini merupakan foto-foto kebersamaan kami. Selesai melontar Aqobah dan kami pun kembali ke tenda Mina, tidak lupa mengisi air terlebih dahulu yang tersedia di keran-keran air yang ada di Jalan Jamarat. masih panjang buat pulang. Bekal sampai ke maktab. Dengan pemandangan yang seindah ini. Masya Allah sekali pengalaman mengisi air ini dengan view Mina Jamarat. Jelasan bagaimana rute kami kembali dari Jamarat ke tenda, yaitu keluar dari Jamarat itu menjumpai bangunan yang merupakan jalan masuk ke Jamarat yang berada di seberang sana, dan ini merupakan bangunan Jamarat. Jadi kami pulang itu plus 1 km memutari jembatan ke jalan masuk menuju terowongan Mina yang bertulisan biru itu. Dari sini lurus lalu akan belok kanan. Saat bangunan Jamarat di depan kami, di sini lurus lalu berjumpa dengan terowongan Mina jalur pulang. Tidak lupa dengan pemandangan heli Jamarat. Juga seruan takbir yang sangat bersemangat hingga menggema di seluruh terowongan. Yalah. Semprot. Spray. Di jalan, guys. Tidak mendapatkan semprotan air dari Askar, tapi kami kesenangan karena eskalator lurus ini. Nah, jalan terowongan ini memang dirancang hanya satu jalur, makanya berbeda jalur pergi dan pulang yang harus memutar karena pernah dengar soal tragedi Mina yang saat haji dulu itu yang ramai dan sesak, makanya sekarang ada 2 jalur pergi dan pulang. Mengurangi langkah jalan kaki. Sebelum balik ke tenda juga kami sempat mencoba makanan-makanan yang ada di sekitar tenda Mina. Walaupun hari pertama ini kami dapatnya zop, tapi hari kedua dan ketiga itu ada yang benar-benar enak sampai tidak bisa lupa rasanya dan aku lupa foto. Bukan yang itu. Sanai. 150.000 guys. Kami selalu meminta Askar untuk menyemprot kami karena sangat menyenangkan. Wow.
Dan lagi-lagi sampai akhirnya kami pulang ke tenda. Setelah itu beristirahat sebelum akhirnya besok melakukan perjalanan yang luar biasa lagi. Setelah kembali ke tenda, di sini sudah boleh melakukan aktivitas seperti mandi karena seperti yang saya bilang untuk menjaga ihram saya nggak mandi karena takut rambut rontok tadi. Hari kedua di Mina, persiapan melontar tasyrik 11 Zulhijjah. Masya Allah sekali ini bersiap dari dalam tenda Mina. Berangkat dari tenda menuju Jamarat lagi. Thank you. Kau minum pakai apa? Di terowongan-terowongan, kami bertemu banyak sekali jamaah dari berbagai penjuru, salah satunya Bapak yang berkursi roda ini. Dengan ramah, menyerukan, dan menyapa jamaah Indonesia, kita akan bersemangat untuk melanjutkan perjuangan haji hingga tuntas. Masya Allah. Karena di sini juga tidak mengejutkan karena banyak sekali yang diangkut menggunakan ambulans. Haja mabrur. Mana? Tempat Jogja. Ketiga jam berapa? Di sini tidak lupa juga kami selalu merekam bagian kami melontar agar tidak lupa dengan jumlah batu yang kami lontarkan di setiap jumroh. Pas, tadi nggak kena. Kami kira perjalanan kami di Mina hari kedua ini akan biasa saja, namun awalnya yang biasa saja malah dibuat luar biasa saat kami bertiga memutuskan untuk berjalan sekitar Jamarat dan mencoba mencari tempat makan, supermarket, dan salah satunya membeli Al-Baik ini. Kita kelaparan, kita makan Al-Baik. Oke, kita kelaparan. Makan dulu habis melontar. Tetapi itu awal mula kami nyasar ke maktab lain. Pertama sekali saat kami naik, ternyata ini Jamarat lantai 2, jadi kami diarahkan turun lagi. Kedua, karena kami mengikuti maps ke tenda kami saat perjalanan ke Mina, karena berpikir jalan di maps menunjukkan jalan yang lebih dekat dari Jamarat lantai dasar ke maktab atau tenda kami, memutuskan percaya dan ikut malah nyasar. Sampai akhirnya jauh memutar hingga jalan raya, hingga bisa melihat jalan raya Mina yang biasanya kita lewati dari bus-bus yang saat kita tur itu. Di tahap ini kami sudah lelah dan memutuskan untuk bertanya pada askar ataupun petugas sehingga kami bisa sampai ke tenda kami di Mina. Ada kali 1,5 jam kami jalan dari Jamarat menuju tenda, tetapi yang masih bisa kami syukuri yaitu kami sampai di tenda dengan selamat dan juga mendapatkan pemandangan-pemandangan di Mina Jamarat.
Dan untuk keesokan harinya melontar tasyrik 12 Zulhijjah. Nah, di sini merupakan keputusan final mengenai akan mengambil waktu batas melontar, apakah itu nafar awal atau nafar sani. Di sini sebenarnya tidak perlu mengambil pusing untuk memikirkan kita akan nafar sani atau nafar awal, karena ini pasti dari peraturan syariah untuk sekarang ini. Namun tetap harus ada persiapan untuk pengetahuan bagaimana syarat ketentuan nafar awal dan nafar sani. Nafar sendiri berarti pilihan waktu untuk menyelesaikan seluruh rangkaian melontar di Jamarat dan meninggalkan Mina menuju hotel di Mekah. Untuk nafar awal itu meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melontar sebelum matahari terbenam dan sesudah melontar 11-12 Zulhijjah ula usta Aqobah. Berarti nafar awal itu melontar Aqobah 10 Zulhijjah, 11-12 Zulhijjah itu tasyrik ula usta Aqobah. Untuk nafar sani, jamaah tetap bermalam di Mina sampai 13 Zulhijjah, berarti melontar 3 hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, lalu meninggalkan Mina menuju hotel Mekah. Dikarenakan kami di sini mengambil nafar awal, maka dari itu kami berangkat untuk melontar tasyrik 12 Zulhijjah itu sangat awal, yaitu menunjukkan waktu 1:40 waktu Arab Saudi. Dikarenakan ditakutkan untuk keberangkatan kami meninggalkan Mina nantinya lambat, jadi harus memperhatikan agar kita melontar awal. Terutama di sini juga sudah terhitung masuk 12 Zulhijjah. Tidak lupa juga mengucapkan perpisahan di setiap tempat yang akan kami selalu ingat. Bye. Apa kabar? Halo. Haji. Bu Haji. Apa? Dan sekitar pukul 10.41 kami menuju ke bus untuk menuju hotel di Mekah. Rasanya baru saja berjalan dari Musdalifah ke Mina, tetapi di sini benar-benar harus berpisah dengan Mina. Seraya berpisah dengan Mina juga di sini, seraya mengucap dalam hati, jangan jadikan ini panggilan terakhir kami ya Allah. Panggil kami kembali jika itu atas kehendak-Mu, tiada yang tidak mungkin, dan panggil kami kembali dengan keadaan yang lebih baik lagi. Juga rasa syukur ini atas kesempatan memenuhi panggilan-Mu ya Allah dalam perjalanan suci ini.
Disinilah detik-detik berakhirnya perjalanan haji kami dengan suka duka yang membekas. Inilah bentuk panggilan yang sangat agung di mana kita diajarkan untuk mensucikan hati kita, belajar lagi dengan sabar untuk menjadi manusia yang lebih manusia. Setelah ini kita bisa menjadi manusia yang lebih baik sehingga tercapainya kata mabrur, haji yang mabrur. Setelah dari keadaan pulang dari Mina, tentengannya mana? Dan saatnya untuk melakukan tawaf ifadah. واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. Maka kepada Engkaulah kami serahkan hidup kami, urusan kami, masalah kami, hajat-hajat dan harapan kami, agar Engkau memberikan apa yang menurutmu baik dan agar Engkau menggantikan yang lebih baik dari apa yang menurutmu tidak baik. Engkau satu-satunya harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Di sini kami bertiga saudara melaksanakan tawaf ibadah mandiri di waktu subuh sekitar pukul jam 2 subuh karena kepadatan yang akan terjadi di siang hari. Dari jam 2 subuh hingga tembus pagi, dan saat kami pulang berjalan dari Masjidil Haram ke hotel kami di Misfala karena bis belum beroperasi. Kami juga melewati Taman Misfala yang akan kami rindukan nantinya. Jalan-jalan di taman. Nah, ini pula ada tradisi suku Bugis yang dinamakan Mapatopo yang dilakukan sebagai rasa syukur setelah melakukan kewajiban haji dan juga berdoa agar kita menjadi haji yang mabrur atau disebut juga wisuda haji. Bu Aji, Bapak Aji. Walid sih, Walid. Ya udah silakan Bapak Aji lu, Walid aja kamu lu. Dan saat kami melakukan tawaf wada, disinilah kami sadar bahwa kami di sini benar-benar harus meninggalkan proses hajian kami. Dan nantinya saat kami pulang akan mengingat momen ini, akan menonton momen-momen ini, rasa syukur ini, nikmat undangan Allah ini hingga kepulangan kami benar-benar terjadi. Kamar kami. Dadah, assalamualaikum. Dadah Hotel Makassar. Nah, dan di sini kami benar-benar akan berpisah dengan pembimbing agama kami yaitu Pak Abdul Sani. Juga Bapak Ibu petugas lainnya, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan. fulus saja, fulus. Fulus. Iya. Maafkan salam cuma kalau ingat lagi sakit. Tahun Anda bersama Garuda Indonesia. Haja. Haja. Yalla.
Guys, kita mau pulang. Kalian tahu kan siapa yang Ya Haji. Siapa Haji? Hansar ya, Hansar. Dadah. Banjir ya. Hatam dia tuh. Hajian lu. Haji Pak Gunawan. Kembar juga apa kita orangnya? Yalah Haji. Betul guys. Sudah sampai. Mau bawa? Oh wow. Mungkin mau minat tawa atau televisi ya? Sekian untuk vlog haji ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua dukungan dan komen positif yang sudah kalian berikan. Juga vlog ini saya buat untuk semata-mata hanya untuk mengingat bagaimana perjalanan yang luar biasa ini, bukan untuk bermaksud flexing ataupun pamer. Justru karena perjalanan ini benar-benar tidak semudah yang dibayangkan, banyak ujian. Di sini saya juga banyak belajarnya dan semoga kedepannya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan saya juga membuat vlog ini untuk orang yang benar-benar buta akan bagaimana perjalanan haji itu sendiri, bagaimana proses haji itu dari awal yang sebenar-benarnya, karena saya juga sebelumnya seperti itu. Juga untuk yang belum tergerak hatinya, jika menonton ini bisa ikut tergerak hatinya untuk mendaftar ataupun berangkat untuk umroh ataupun haji. Semoga Allah selalu mudahkan jalan kita dalam kebaikan. Juga semoga Allah mudahkan jalan kita untuk ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Juga isi vlog ini, maaf jika ada salah dan kurangnya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita di lain kali. Assalamualaikum.